Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 231 membawa seseorang menemuinya. Ying Qianqi menelan ludahnya dan menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Aku akan keluar sebentar. Keluar, kemana kamu mau pergi? Pemimpin puncak mengangkat kepalanya, dan matanya tampak seperti ingin memakan seseorang. Kata-katanya dipenuhi amarah. Aku hanya bertanya-tanya mengapa seseorang seperti Tuan Muda Jin begitu buta hingga berteman dengan orang tercela sepertimu. Lagi pula, itu hanya angan-anganmu saja. Pemimpin puncak tertawa karena marah. Seorang master puncak yang bermartabat sebenarnya sedang dipermainkan oleh pendatang baru, menyebabkan lelucon seperti itu. Ying Qianqi tergagap, ini penyesatan orang lain. Itu bukan salahku. Akan baik-baik saja jika dia mengakui kesalahannya, tapi pada akhirnya, sikapnya yang berdalih membuat pemimpin puncak semakin marah. Kamu berencana menghina tamu terhormat Tuan Muda Jin. Apakah itu juga sebuah penyesatan? Anda, pemimpin puncak sangat marah. Anda telah mempermalukan puncak urusan luar negeri kami. Ekspresi para tetua lainnya berubah. Para tetua, yang tadinya baik dan sopan kepada Ying Qianqi, kini mengumpat dengan marah. Yang paling galak adalah sesepuh berjanggut. Orang tua ini pasti buta untuk membantumu mengejar Xia Qingchen. Kamu benar-benar pantas dipukuli sampai mati olehnya. Semua orang sangat marah, dan Ying Qianqi tidak bisa melawan mereka. Saat ini, dia hanya berharap tidak ada satupun celah di tanah yang bisa dia masuki. Kalian semua diam, kata Master Puncak dengan suara yang dalam. Setelah semua orang tenang, Ketua Puncak menunjuk ke perjamuan di seluruh aula. Aku tidak akan mempersulitmu. Perjamuan hari ini sia-sia karena kamu. Anda harus menanggung semua ini. Apa? Wajah Ying Qianqi menjadi pucat. Ada 20 meja di tempat kejadian, dan nilainya setidaknya 50 bintang. Di mana dia akan mengubah begitu banyak bintang? Master Puncak, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya hanya murid baru. Ying Qianqi berlutut dan memohon. Pemimpin puncak tetap bergeming. Dia berbicara dengan dingin, ketika kamu menipu puncak urusan luar kami dan memasang jebakan untuk Xia Qingchen, kamu tidak memperlakukan dirimu sendiri sebagai murid baru. Saat itu, Ying Qianqi sangat kuat. Saya salah. Ying Qianqi memohon. Ini salahku, tapi aku hanya murid baru, bagaimana aku bisa mengeluarkan begitu banyak bintang? Hehe, bukankah itu mudah untuk diucapkan? Pemimpin puncak mencibir, seseorang, bawa Ying Qianqi ke tambang di bawah yurisdiksi puncak urusan luar negeri. Biarkan dia menjadi milikku. Ketika dia telah mendapatkan cukup banyak bintang, dia dapat dilepaskan kembali ke sekte. Di dalam pegunungan dan hutan, ada beberapa tambang milik sekte Nebula. Menambang di sana, seseorang bisa mendapatkan 5 bintang setiap tahun. Ying Qianqi harus absen kerja selama 10 tahun untuk melunasi hutangnya. Namun, 10 tahun adalah waktu paling berharga bagi seorang pemuda yang berada dalam masa kritis kultivasi. Jika dia melewatkannya, basis budidayanya akan tertinggal selamanya. Saya mohon belas kasihan Master Puncak. Ying Qianqi memohon belas kasihan, jantungnya berdebar kencang. Dia menyesal karena dia terlalu pendendam. Jika bukan karena dia melakukan tindakan yang tidak perlu untuk mempermalukan Xia Qingchen, dia mungkin tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Namun, tidak ada gunanya menyesalinya. Pemimpin puncak tidak menunjukkan belas kasihan dan segera memerintahkan dia untuk dikirim ke tambang. Di masa lalu, dia berhasil lolos dari musibah menjadi pelayan di paviliun bulan, namun dia tidak bisa lepas dari musibah karena mangkir dari pekerjaan. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi dari apa yang akan terjadi. Berbicara tentang Jin Lin Fei, dia memerintahkan para penjaga di sekitarnya untuk berpencar dan mencari. Akhirnya, mereka menemukan Xia Qingchen, yang hendak kembali ke menara pendengaran salju, di tengah-tengah puncak ke-9. Keduanya bertemu di paviliun Lingyan di lereng gunung. Aku sangat menyesal. Saya tidak ingin mengganggu kehidupan dan kultivasi saudara Xia, tetapi saya tidak menyangka akan membawa masalah bagi Anda. Jin Lin Fei berkata dengan nada meminta maaf. Xia Qingchen tertawa pelan. Namun, aku sangat bersyukur saudara Jin datang jauh-jauh ke sini untuk mengunjungiku. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena bersedia bertemu denganku. Bagaimanapun juga, saudara Xia adalah seorang dokter surgawi yang bahkan dikagumi oleh dokter abadi. Jin Lin Fei menggoda. Pembicara tidak bermaksud demikian, namun pendengar bersungguh-sungguh.
Di mana dokter yang tidak pernah mati itu sekarang? Xia Qingchen bertanya. Kenapa kamu tidak menebaknya? Jin Linfei tersenyum misterius. Melihat ekspresinya, tatapan Xia Qingchen membeku. Dia ada di Sekte Nebula. Tidak buruk. Dokter senior abadi tiba dengan kapalku, dan dia di sini untuk mengunjungimu. Jin Lin tertawa. Mata Xia Qingchen berbinar. Dia sedang mengunjungi Raja Bintang Agung dan Raja Awan Agung. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus menghormatinya dengan bertemu dengannya. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang dao medis yang ingin dia tanyakan kepada Anda. Xia Qingchen mengangguk dengan tenang, tidak apa-apa untuk bertemu dengannya. Namun, dia harus membawa muridnya yang disebut Sai Tian itu juga. Kapan dan di mana? Jin Linfei terkekeh. Besok sore, di sini. Jin Linfei tersenyum, dokter yang tak pernah mati akhirnya bisa tenang. Dalam perjalanan, dokter abadi itu khawatir Xia Qingchen tidak mau menemuinya. Sekarang, dia akhirnya bisa mendapatkan keinginannya. Pada waktu itu, di kediaman kelas atas, Sai Tian berdiri dengan hormat di depan dokter abadi dan menerima pemeriksaannya. Setelah beberapa pertanyaan, Sai Tian menjawabnya dengan sempurna. Dokter abadi itu mengangguk puas, tidak apa-apa. Artinya, kamu tidak mengendur selama 6 bulan aku pergi. Anda memang sedang mempelajari buku kedokteran. Ekspresi bangga muncul di wajah Sai Tian. Dia tahu betul bahwa dokter abadi tidak akan dengan mudah memuji orang lain. Karena dia dipuji, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penampilannya belakangan ini sangat bagus. Itu semua karena bimbingan guru, kata Sai Tian sambil tersenyum. Dokter abadi itu terkekeh sebelum nada suaranya berubah menjadi berat. Ketika saya sedang berbicara dengan Master Bintang Hebat, saya menemukan bahwa seorang murid yang saya rawat telah meninggal dalam misi di Gusin Qiu. Saya dengar Anda juga bepergian bersama mereka. Tahukah Anda apa yang terjadi? Petik 2. Jantung Sai Tian berdetak kencang. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ya, benar. Murid kematian adalah kakak laki-laki Zhang. Organ dalamnya dihancurkan oleh seorang ahli dari posisi bintang kecil. Dokter abadi memandang Sai Tian dan berkata dengan makna yang lebih dalam, lalu apakah Anda berpartisipasi dalam perawatan? Tidak, Sai Tian dengan cepat menjawab. Saya akan mengikuti ajaran guru dan tidak akan merawat siapapun selama 10 tahun. Dokter abadi itu mengangguk pelan, sepertinya kamu masih ingat. Kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana dia bisa mati pada akhirnya? Kata Sai Tian dengan rasa bersalah. Para dokter abadi belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Namun, dia telah membunuh Zhang Ziyue. Dia tidak berani memberitahu dokter abadi tentang hal ini. Seseorang bergerak tanpa izin. Akibatnya, dia meninggal. Sai Tian berbohong. Dokter yang tak pernah mati itu menghela nafas. Mungkin ini adalah takdirnya. Terakhir kali, Zhang Ziyue cukup beruntung bisa bertahan hidup. Kali ini, dia masih tidak bisa menyimpannya. Ikutlah denganku untuk bertemu seseorang besok. Dokter abadi telah menerima pesan Jin Linfei sebelumnya bahwa dia akan menemui Xia Qingchen di Paviliun Lingyan besok. Melihat topiknya berubah, Sai Tian merasa jauh lebih santai. Dia mengangkat alisnya dan berkata, siapa itu? Tokoh penting yang bahkan harus saya hormati. Dokter abadi itu memandang Sai Tian dengan tatapan penuh arti. Dia tidak menunjukkan bahwa karakter utama ini sebenarnya adalah Xia Qingchen, yang pernah diremehkan oleh Sai Tian. Dia berharap ketika Sai Tian melihat mereka berdua berdiskusi tentang jalur medis, dia bisa memahami betapa menakjubkannya Xia Qingchen dan memahami kekurangannya sendiri. Mata Sai Tian berbinar. Hanya ada segelintir orang di Sekte Nebula yang bisa mendapatkan rasa hormat dari tuannya. Hanya wakil Master Sekte, Master Bintang Agung, dan Master Awan Agung, bukan. Jika dia bisa diperkenalkan kepada mereka, hari-harinya di Sekte Nebula akan seperti ikan di air. Hari berikutnya, sebelum tengah hari, Dokter Abadi membawa Sai Tian ke Paviliun Lingyan di puncak ke-9. Tuan, masih ada 1 hingga 2 jam sebelum waktu yang disepakati. Bukankah kita datang terlalu pagi? Tanya Sai Tian sambil menatap ke langit. Dokter abadi itu duduk di bangku batu dengan tenang dan berkata, sudah merupakan anugerah yang luar biasa bahwa orang hebat itu bersedia memberi kita kesempatan untuk bertemu. Kita seharusnya datang lebih awal dan menunggu. Orang besar macam apa dia? Apakah dia layak mendapat rasa hormat dari tuannya? Keingintahuan Sai Tian terguncang. Bab 232 menghadapi pengadilan. Waktu berlalu dengan lambat. Pada siang hari, serangkaian langkah kaki terdengar dari tangga.
Dokter abadi itu membuka matanya dan mengerutkan kening. Dari suara langkah kaki, sepertinya ada lebih dari satu orang. Dokter yang tak pernah mati itu menjadi bingung ketika kerumunan itu datang. Para pendatang baru adalah sekelompok orang biasa yang dipekerjakan dari kaki gunung. Mereka membawa peti mati hitam dan menempatkannya di paviliun Lingyan. Mengapa kamu membawa peti mati itu ke sini? Sungguh sial, cepat bawa pergi. Sungguh, dia benar-benar membawa peti mati itu ke paviliun. Apakah kamu tidak melihat seseorang di sini? Kami dipercayakan oleh dewa untuk membawa peti mati itu ke dokter abadi, kata beberapa pembawa peti mati tanpa ekspresi. Dokter yang tidak pernah mati itu sedikit tidak senang. Apa yang dia maksud dengan memberinya peti mati? Apakah itu sebuah penghinaan? Siapa yang mengirimnya? Dia bertanya dengan tenang. Dia menyebut dirinya Xia Qingchen. Orang yang membawa peti mati itu berkata dan pergi. Dia meninggalkan peti mati hitam yang berat itu di tempatnya. Xia Qingchen, dokter yang tak pernah mati itu terkejut. Jika itu orang lain, dia mungkin merasa itu adalah sebuah penghinaan. Tapi karena itu adalah Xia Qingchen, pasti ada makna yang lebih dalam. Dia berdiri dan berjalan ke peti mati. Saat dia membuka peti mati, tubuh Zhang Ziyue terlihat. Bukankah ini murid yang terbunuh? Sekilas dokter yang abadi itu mengenalinya. Sai Tian datang untuk melihat dan sangat marah. Tahukah Xia bahwa Tuan ada di sini, jadi dia sengaja membawa jenazah Zhang Ziyue ke sini. Dia sangat marah. Apa yang diinginkan pria Xia itu? Dia sudah menjelaskan dengan jelas bahwa luka Zhang Ziyue terlalu parah, dan wajar jika dia meninggal di tengah perjalanan. Mengapa orang Xia itu tidak beristirahat sampai dia mati, dan bahkan ingin membawa mayatnya kepada tuannya? Menguasai. Xia Qingchen ini terlalu kurang dalam penyembuhan. Anda di sini untuk menerima tamu penting, namun dia sebenarnya mengirim peti mati. Dia benar-benar tidak memandangmu, kata Sai Tiangang dengan marah. Dokter abadi itu melambaikan tangannya dan merenung, seharusnya ada makna yang lebih dalam di balik Xia Qingchen yang menunjukkan tubuh Zhang Ziyue kepada saya. Dia berlutut dan memeriksa tubuh Zhang Ziyue. Ada cetakan telapak tangan ungu besar di dadanya. Mata lamanya menyipit. Dia telah mengenali bahwa itu adalah penjara hantu Prajna di bulan gelap. Sebelumnya, Zhang Ziyue pernah diserang satu kali. Untungnya, Xia Qingchen telah menyelamatkannya dan memperpanjang hidupnya. Namun, lalu kenapa? Apa yang ingin dikatakan Xia Qingchen dengan membiarkannya melihat mayat itu? Saat dia bingung, dia mendengar suara seseorang naik ke atas. Dokter abadi itu mendongak dan melihat seorang pemuda tampan dengan aura transenden berjalan menaiki tangga dengan tangan di belakang punggung. Meskipun dia tidak menyadarinya, Sai Tian tentu saja menyadarinya. Xia Qingchen, kamu masih berani datang. Ambil peti matimu dan segera pergi. Sai Tian menunjuk ke peti mati dan menegur, tuanku akan bertemu orang penting di sini. Jangan berani-berani merusak mood. Dia dengan tidak sabar mengusir Xia Qingchen, takut Xia Qingchen akan mengungkapkan tindakannya. Sai Tian, jangan bersikap kasar di depan dokter yang saleh. Dokter yang tak pernah mati itu memarahi. Siapa itu? Seorang dokter ajaib. Seolah-olah Sai Tian tersambar petir. Dia memiliki tebakan yang luar biasa di dalam hatinya. Tuan, mungkinkah sosok penting yang kamu bicarakan adalah Xia Qingchen? Gumam Sai Tian. Faktanya, dia bertanya-tanya apakah sosok penting yang dibicarakan tuannya adalah Xia Qingchen. Itu karena gurunya telah mengatakan sebelumnya bahwa jalur medis Xia Qingchen sangat mendalam. Namun, sikap tuannya saat itu hanya sekedar tebakan. Dia belum memastikannya sama sekali. Mengapa dia tidak hanya mengakuinya, tetapi juga menyebutnya sebagai orang besar? Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dokter abadi tidak peduli padanya. Dia tersenyum dan berjalan ke depan, tidak meremehkan Xia Qingchen hanya karena dia masih muda. Dia dengan rendah hati menangkupkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk membungkuk. Saya akhirnya bisa bertemu dengan dokter ajaib Xia. Xia Qingchen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak memiliki niat untuk membalas salamnya, terlihat sangat tidak sopan. Saya sudah tak sabar untuk bertemu dengan dokter abadi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dokter yang tidak pernah mati itu tahu bahwa nada suara pihak lain tidak bersahabat, dan dia bingung. Apakah dia telah menyinggung perasaannya? Dia melirik tubuh Zhang Ziyue. Mungkinkah ini masalahnya? Dokter ajaib Xia, saya bertanya-tanya apa maksud terdalam Anda mengizinkan saya memeriksa tubuh Zhang Ziyue. Orang tua ini bodoh dan tidak mengerti. Dokter abadi itu bingung.
Xia Qingchen datang ke depan peti mati dan menatap wajah Zhang Ziyue yang matanya tertutup selamanya. Dia berkata tanpa ekspresi, dokter yang abadi adalah dokter yang brilian. Bisakah Anda menceritakan bagaimana kakak laki-laki saya, Zhang, meninggal? Petik 1. Dokter abadi itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, tentu saja saya bisa. Di permukaan, organ dalamnya pecah, namun nyatanya, dia meninggal karena penjara hantu telapak tangan Prajna. Dia masih tidak mengerti arti di balik Xia Qingchen membawa peti mati itu. Keluar, lumayan, dia bukan dukun. Xia Qingchen mengangkat matanya dan menatap dokter yang sedang sekarat itu. Dokter abadi itu merasa sedikit tidak senang setelah menerima sikap tidak baik Xia Qingchen. Dia datang ke sini untuk meminta nasihat dari lubuk hatinya, dan bukan untuk diperlakukan dengan dingin. Dokter ajaib Xia, apakah Anda punya saran? Kata dokter abadi itu dengan tidak senang. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, saran atau tidak? Kita bisa membicarakannya di masa depan. Aku datang menemuimu untuk satu hal. Bicaralah, katanya. Kata dokter abadi dengan wajah dingin. Dia memiliki hati yang berorientasi pada Dao, namun dia menerima perlakuan seperti itu. Mudah untuk membayangkan betapa buruknya suasana hatinya. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda mengajar murid-murid Anda? Xia Qingchen bertanya dengan keras. Dokter yang tak pernah mati itu sangat marah. Xia Qingchen sebenarnya tidak datang dengan niat baik. Dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana aku mengajar muridku adalah urusan orang tua ini sendiri, itu bukan urusanmu, dokter ajaib Xia, kan? Kata dokter abadi dengan suara yang dalam. Suasana di antara mereka berdua sangat rendah. Tatapan Xia Qingchen terlihat angkuh saat dia berkata, tetapi kakak laki-laki senior Zhang yang sudah meninggal bisa ikut campur. Apa maksudmu? Alis dokter abadi itu bergerak-gerak. Dia mendengar sedikit makna yang tak terucapkan. Kalau begitu, kamu harus bertanya pada muridmu yang berharga. Xia Qingchen berkata dengan dingin. Tatapannya beralih ke Sai Tian yang berwajah agak kaku. Sai Tian, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Dokter abadi itu berbalik dan menatap Sai Tian dengan tatapan tajam. Di bawah tekanan tatapannya, Sai Tian berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Maaf, Tuan. Saya tidak mematuhi perintah Anda dan memperlakukan seseorang tanpa izin. Jenderal Surgawi Sai menundukkan kepalanya. Tapi dia tidak berpikir dia salah. Memang benar dia telah merawatnya, tapi luka Zhang Ziyue tidak akan pernah bisa disembuhkan. Mati di tengah jalan adalah hal yang sangat normal. Apakah kamu membunuhnya? Mata dokter abadi itu berkilat marah. Tidak heran Xia Qingchen datang ke sini dengan niat buruk. Jadi ternyata kematian Zhang Ziyue ada hubungannya dengan muridnya. Aku tahu aku salah, tapi aku sudah mencoba yang terbaik. Aku tidak bermaksud menyakitimu, kata Sai Tian sambil bersujud. Dalam kata-katanya, di mana ada sedikit pun pengakuan atas kesalahannya. Yang ada hanyalah melalaikan, berdalih, dan tidak yakin. Aku akan menanganimu nanti karena tidak mematuhi perintahku. Dokter abadi itu memelototinya. Dia berbalik, dan rasa dingin di wajahnya mereda. Dia berkata dengan nada meminta maaf, keterampilan medis murid saya tidak cukup baik dan dia tidak mampu menyelamatkan nyawa saudara dokter surgawi. Sebagai tuannya, saya minta maaf atas namanya. Dia berlutut di depan peti mati dan melakukan kowtow 3 kali. Ekspresi Xia Qingchen sedikit berubah saat melihat ini. Dia tidak mau berlutut. Orang ini tidak seburuk yang dia bayangkan. Dokter abadi itu berdiri dan menghela nafas. Saya mengerti mengapa Anda ada di sini, dokter ajaib Xia. Muridku memang salah. Namun, mohon maafkan dia karena usianya yang masih muda dan kurangnya keterampilan medis. Lagi pula, mustahil baginya untuk menyembuhkan luka di penjara hantu telapak tangan Prajna. Dia memang telah mencoba yang terbaik. Tatapan Xia Qingchen dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku juga ikut denganmu? Apa? Dokter yang tak pernah mati itu terkejut. Dokter ajaib Xia, Anda juga ada di tim. Tapi, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak memperpanjang hidup Zhang Ziyue? Dokter yang tak pernah mati itu terkejut. Saat itu, Xia Qingchen bahkan berhasil memperpanjang umur Zhang Ziyue selama sebulan. Kali ini, dia hanya perlu memperpanjang hidupnya selama setengah bulan, itu sudah lebih dari cukup. Mengapa Zhang Ziyue masih mati? Bab 233 Surga di luar surga. Kalau begitu kamu harus bertanya pada muridmu apa yang dia lakukan. Xia Qingchen berbicara dengan dingin.
Keterampilan medisnya tidak bagus dan dia tidak bisa merawat pasien, tapi dia sombong dan tidak mengizinkan orang lain untuk merawatnya. Kondisi pasien terus tertunda, dan pada akhirnya pasien meninggal secara tidak wajar. Sai Tian, dokter abadi itu memandang dengan marah. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu ini, tapi dia mengerti betul bahwa jika Xia Qingchen bertindak, Zhang Ziyue tidak akan mati. Alasan mengapa Xia Qingchen tidak bisa bergerak kemungkinan besar terkait dengan muridnya ini. Dahi Sai Tian dipenuhi keringat, tapi dia masih berusaha menyangkalnya. Tuan, aku tidak melakukan apapun. Saya hanya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia telah dengan paksa menolak perlakuan Xia Qingchen? Beraninya dia mengakui bahwa dialah yang menyebabkan kematian Zhang Ziyue. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Xia Qingchen bertepuk tangan. Kakak senior, majulah. Buk-buk. Li Ruxue dengan cepat berjalan dan dengan hormat memberi hormat kepada dokter yang sedang sekarat itu. Murid Li Ruxue menyapa dokter senior abadi. Xia Qingchen berbicara, ini kakak senior Li, seorang dokter abadi. Dia juga satu grup denganmu. Anda bisa bertanya padanya apa yang telah dilakukan murid-murid Anda. Nona, tolong beritahu saya yang sejujurnya, kata dokter abadi itu dengan suara yang dalam. Karena itu, Li Ruxue menjelaskan keseluruhan situasinya dengan jelas. Pada awalnya, Xia Qingchen telah menunjukkan bahwa Sai Tian telah membuat kesalahan dalam diagnosisnya, tetapi Sai Tian tidak mempercayainya. Setelah itu, ketika luka Zhang Ziyue semakin parah dan Sai Tian tidak berdaya, Xia Qingchen menyarankan untuk mengambil alih. Namun, Sai Tian memerintahkan murid lainnya untuk membunuh Xia Qingchen tanpa ampun jika dia ingin mengobatinya. Pada akhirnya, kondisi Zhang Ziyue mencapai tahap yang tidak dapat disembuhkan dan dia pergi dengan penyesalan. Namun, ketika Zhang Ziyue meninggal, Sai Tian tidak bertobat sama sekali. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa penyakitnya terlalu serius dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia juga meminta Li Ruxue untuk langsung meminta maaf padanya. Dari awal hingga akhir, dia memiliki sikap arogan. Karena sikap inilah Zhang Ziyue terbunuh. Setelah mendengarkan, dokter abadi itu perlahan menutup matanya, tangannya yang gemetar menunjukkan kemarahan di hatinya. Dia tidak meragukan kata-kata Li Ruxue. Karena dia memahami karakter muridnya dengan sangat baik, itu memang sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya dewa, kamu telah mengecewakan tuanmu. Suara dokter yang tak pernah mati itu bergetar. Sai Tian berlutut di tanah, mendapat firasat buruk. Melirik ke arah Xia Qingchen, Sai Tian merasa tidak yakin di dalam hatinya. Guru, Anda terlalu percaya pada cerita sepihak Xia Qingchen. Mungkinkah dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang cemerlang? Saya tidak percaya. Bahkan jika dia ikut campur, dia tidak akan bisa menyelamatkan Zhang Ziyue. Jadi, kematian Zhang Ziyue tidak ada hubungannya denganku. Tidak masalah sama sekali. Ini adalah pemikiran Sai Tian yang sebenarnya. Di mana permintaan maafnya? Di mana sedikit penyesalannya? Beberapa di antaranya hanya sombong dan congkak. Bukan dia yang salah, tapi seluruh dunia. Anda, dokter yang tidak pernah mati itu tiba-tiba membuka matanya yang sudah tua, dan kekuatan bintang kecil meledak. Sai Tian, yang sedang berlutut di depannya, langsung terlempar ke pilar batu karena benturan tersebut. Wah, Sai Tian terluka parah dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, dia masih belum yakin. Dia mengertakkan gigi, memperlihatkan mulut penuh darah. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan yakin. Menurut pria Xia itu, siapa dia? Bagaimana keterampilan medisnya dibandingkan dengan keterampilan saya? Dokter yang tak pernah mati itu melangkah maju dan menamparkan wajahnya, menyebabkan wajahnya semakin membusuk. Petik 2 tanda seru. Kamu masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Haha, hahaha, dengan mulut penuh darah, Sai Tian menoleh ke belakang dan tertawa liar. Tuan, Anda sudah tua. Hanya dengan beberapa kata, kamu telah ditipu oleh seorang anak kecil. Dia menunjuk ke arah Xia Qingchen, buka matamu dan perhatikan baik-baik wajahnya. Dia baru berusia 18 tahun. Anda benar-benar percaya bahwa dia adalah seorang dokter surgawi atau seorang besar. Tembakan, Tuan, kamu tidak hanya tua, tetapi kamu juga buta. Tangisan yang keluar dari lubuk hatinya mengungkapkan kata-kata yang selalu ada di hati Sai Tian. Dia terlalu sombong, begitu sombong sehingga dia bahkan meremehkan tuannya, dokter yang tidak pernah mati. Hanya saja dia tidak berani mengungkapkannya secara normal.
Baru sekarang ia mengaum. Aku akan menghancurkanmu. Tangan dokter yang tak pernah mati itu gemetar. Dia hanya tahu bahwa Sai Tian sombong, tapi dia tidak menyangka dia begitu sombong. Sai Tian tidak takut. Dia menegangkan lehernya dan tertawa. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan yakin. Dokter abadi itu mengangkat telapak tangannya dan hendak menyerang lagi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, hentikan. Dokter abadi. Saya sedang memberi pelajaran kepada murid saya, harap menunggu dengan sabar di samping, Dokter Surgawi Xia. Kata dokter abadi itu dengan sungguh-sungguh. Namun, Xia Qingchen melanjutkan, seekor katak di dasar sumur hanya percaya pada langit di mulut sumur. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa kali kamu menyerang. Mudah untuk meyakinkannya. Tunjukkan saja padanya surga di luar langit dan orang-orang di luar manusia. Dengan kesombongan dan kesombongan Sai Tian, berkelahi hanya akan membuatnya semakin yakin bahwa dirinya benar. Bodoh dan menggelikan, seperti katak di dasar sumur. Xia Qingchen, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu adalah seorang Grandmaster? Orang luar, ejek Sai Tian. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya seperti tuanku, orang tua bodoh ini? Xia Qingchen menatapnya dengan tatapan menyedihkan dan perlahan berkata, maaf, aku benar-benar seekor katak di dasar sumur. Saya orang luar yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Tanpa menunggu Sai Tian mencibir, Xia Qingchen berkata dengan nada ringan, misalnya, saya tahu bahwa tuanmu adalah penyembuh abadi. Dia mengalami luka dalam yang parah di tubuhnya. Jika saya tidak salah, itu harusnya ditinggalkan oleh teknik iblis yang hebat. Segera setelah dia selesai berbicara, tubuh tua dokter abadi itu bergetar hebat dan dia memandang Xia Qingchen dengan tidak percaya. Anda, lukanya sangat dalam, dan tidak mungkin diketahui dari penampilannya. Bagaimana Xia Qingchen mengetahuinya? Wajah Sai Tian yang mencibir menjadi kaku dan tertegun. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan tuannya. Bagaimana Xia Qingchen mengetahuinya? Namun, masih sulit bagi Sai Tian untuk mempercayai hal ini. Mungkin tuannya tidak sengaja memberitahunya. Contoh lainnya adalah kamu, jodoh surga. Jika saya tidak salah, Anda bukan orang yang hidup. Seseorang yang terlahir dengan jiwa yang hancur seharusnya sudah lama meninggal. Hanya saja hidupnya diperpanjang secara paksa. Ledakan, kilatan petir ungu tiba-tiba melintas di langit cerah. Yang terjadi selanjutnya adalah raungan yang memekakkan telinga. Itu seperti auman marah dari surga. Dokter abadi dan Sai Tian gemetar. Di tengah kilatan petir, mereka melihat wajah Xia Qingchen. Dalam kilatan petir, dia sama misteriusnya dengan penguasa tertinggi Brahma, sangat tinggi. Dan petir ini sepertinya merupakan peringatan dari surga. Ini adalah peringatan bagi Xia Qingchen, mengungkapkan rahasia surgawi hanya dengan satu kalimat. Celepuk, Sai Tian terjatuh lemas ke tanah, menatap Xia Qingchen dengan ekspresi kaget. Tidak diketahui apakah dia takut dengan petir atau karena Xia Qingchen. Suara dokter abadi itu bergetar, Xia, dokter ajaib Xia, bagaimana kamu tahu? Sai Tian adalah orang yang dilahirkan untuk mati. Hanya karena kekuatan yang besar dia bisa hidup sampai hari ini. Hal ini hanya diketahui oleh dia dan Sai Tian dan tidak pernah dipublikasikan. Sekarang, Xia Qingchen bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Apakah ini masih keterampilan medis? Tidak berlebihan jika menyebutnya mantra surgawi, bukan? Xia Qingchen menunjuk ke langit, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Jika Anda melanjutkan, saya khawatir ini tidak akan sesederhana Thunderbolt. Bab 234 Kemunculan api surgawi secara tiba-tiba. Dokter abadi itu akhirnya mengerti, dan ada ketakutan yang masih ada di matanya. Namun, rasa hormatnya lebih besar terhadap Xia Qingchen. Dokter surgawi, terimalah busur junior ini. Rasa hormat dokter yang abadi terhadapnya sangat besar saat dia membungkuk. Xia Qingchen mengirimkan gelombang kekuatan batin dan membantunya berdiri. Tidak apa-apa asalkan kamu menyimpannya di dalam hatimu. Xia Qingchen berbicara dengan tenang sambil menatap Sai Tian. Saat ini, Sai Tian tidak lagi memiliki sikap keras kepala atau arogansi. Dia duduk di tanah dengan wajah pucat. Dia pasti menyadari bagaimana Zhang Ziyue meninggal. Dia yang menyebabkannya. Dokter abadi, kamu bisa menjaga muridmu. Tidak nyaman bagi Xia Qingchen untuk melampaui batasannya. Dokter abadi itu mengangguk, setelah mengambil keputusan. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu, Sai Tian? Dokter abadi itu bertanya dengan suara yang dalam.
Kesalahan murid ini terletak pada ketidakmampuan saya dalam pengobatan, kata Saitian sambil berlutut lagi. Tidak, Anda salah. Dokter abadi itu menggelengkan kepalanya. Mungkin aku seharusnya tidak menerimamu sejak awal. Anda benar-benar tidak cocok menjadi dokter. Dokter yang tidak pernah mati itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kembalilah ke kampung halamanmu dan jangan menyebut dirimu sebagai murid dokter yang tidak pernah mati. Mendengar ini, wajah Saitian menjadi pucat. Dia tidak memohon. Karena dia sangat memahami karakter tuannya. Dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Hari ini, dia tidak mengambil nyawanya dan hanya mengeluarkannya dari sekte, yang sudah sangat baik. Dia berlutut dan bersujud 3 kali, wajahnya penuh air mata, terima kasih, Dokter Abadi, karena telah membesarkan saya selama 18 tahun. Aku tidak bisa membalas budimu, tapi jika aku punya kesempatan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budimu. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Ketika dia melewati Xia Qingchen, dia berhenti sejenak dan menatap tajam ke arah Xia Qingchen untuk terakhir kalinya. Dia harus mengakui bahwa keterampilan medis Xia Qingchen sangat mengejutkan. Namun, dia juga tidak bisa melupakan bahwa Xia Qingchen lah yang menyebabkan dia dikeluarkan dari sektenya. Xia Qingchen, aku akan melampauimu. Saitian mengepalkan tinjunya erat-erat, berencana menjadikan Xia Qingchen sebagai tujuannya. Xia Qingchen menatapnya dalam-dalam dan berkata, jadilah orang biasa. Anda bahkan tidak tahu siapa yang ingin Anda lewati. Ini karena orang yang berdiri di depannya adalah seseorang yang bahkan para dewa pun harus menundukkan kepalanya. Saya akan. Saitian mengepalkan tangannya erat-erat dan meninggalkan gunung. Dokter yang tak pernah mati itu sedang tidak bersemangat. Xia Qingchen baru bisa menenangkan diri setelah dihibur beberapa kali. Selanjutnya, dia memberikan beberapa panduan kepada dokter abadi itu tentang banyak keterampilan medisnya. Dokter yang tidak pernah mati akan tersenyum, menangis, mengerutkan kening, dan merasa lega. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi pikiran yang luar biasa. Dia baru pulih setelah sekian lama. Dia memandang Xia Qingchen dan menghela nafas panjang, bimbingan dokter yang saleh hari ini telah menyelesaikan 30 tahun permasalahan hidup saya. Saya merasa jika saya mengabdikan diri untuk belajar selama beberapa tahun, saya pasti akan membuat kemajuan besar dalam dao medis. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Dokter abadi itu membungkuk penuh rasa terima kasih atas bimbingannya Dokter Surgawi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan seni penyembuhan. Dia hanya menerima sedikit bimbingan, jadi dia dengan rendah hati menganggap dirinya sebagai murid. Xia Qingchen melihat ini dan tidak bisa tidak mengaguminya. Seorang ahli sejati selalu berpikiran terbuka. Prestasi dokter abadi hari ini tidak terlepas dari hatinya. Kamu bisa berangkat besok. Saya akan menuliskan beberapa kitab suci medis rahasia untuk Anda pahami. Hanya berdasarkan cara pihak lain memanggilnya sebagai murid, Xia Qingchen seharusnya melakukan sesuatu. Dokter abadi itu sangat gembira dan membungkuk lagi. Terima kasih banyak, guru. Keduanya mengobrol sebentar sebelum pergi. Li Ruxue mengikuti Xia Qingchen dari dekat, matanya yang indah tidak bisa lepas dari punggungnya bahkan untuk sekejap. Matanya dipenuhi kejutan. Keajaiban luar biasa macam apa yang dimiliki Xia Qingchen. Dia mahir dalam banyak gulungan rahasia kuno dan bahkan segudang Master Tavern klasik bersedia membayar berapapun harganya untuk memenangkan hatinya. Dia juga mahir dalam seni penyembuhan tertinggi, yang meyakinkan dokter yang tidak pernah mati itu. Mau kemana kamu bersamaku? Xia Qingchen menoleh dan tersenyum. Li Ruxue buru-buru menghindari tatapannya dan berkata dengan rasa bersalah, saya punya permintaan yang lancang. Berbicara, Li Ruxue berkata, saya memiliki seorang adik laki-laki. Dia menderita penyakit aneh selama bertahun-tahun. Saya telah mengunjungi banyak dokter terkenal, namun mereka tidak dapat menyelamatkannya. Saudara muda Xia, bisakah kamu membantunya? Petik 2. Tidak apa-apa jika mereka tidak tahu bahwa Xia Qingchen mahir dalam bidang kedokteran. Karena dia sudah tahu, dia tanpa malu-malu memohon. Adik laki-laki, jangan khawatir. Jika kamu bisa menyembuhkannya, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Saat Li Ruxue berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa kekurangan Xia Qingchen? Dengan koneksi dan statusnya saat ini, dia tidak bisa memberikan apapun padanya. Kecuali dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan adegan Xia Qingchen menempelkan pasir King Miao ke tanah, wajah Li Ruxue menjadi sedikit merah. Saya tidak punya waktu saat ini.
Jika saya dapat meluangkan waktu, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Terima kasih, saudara muda Xia, kata Li Ruxue penuh terima kasih. Terima kasih. Setelah kejutan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dalam kesusahan. Itu karena dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia berikan pada Xia Qingchen. Hari berikutnya, Xia Qingchen menyerahkan catatan medis rahasia yang ditulis oleh dokter abadi itu semalaman kepadanya dan kemudian mengambil segala macam sertifikat identitas dari puncak Cloud Lord. Akhirnya, dia membawa Abu Zhang Ziyue ke kapal dagang Jin Lin Fei. Secara kebetulan, kapal dagangnya sedang melewati kampung halaman Zhang Ziyue. Saudara Xia, kamu harus berhati-hati ketika pergi ke pangkat seorang duke yang diperintah oleh Paviliun Cermin. Jin Lin Fei memperingatkan dari ruang tamu. Dan alasannya, Xia Qingchen bertanya. Paviliun Cermin bertanya terletak di tepi wilayah Sekte Nebula. Letaknya di sebelah Paviliun Pedang Kuali, cabang dari Sekte Tebing Pedang. Kedua belah pihak sering mengalami konflik. Sekte Nebula dan Sekte Tebing Pedang adalah musuh. Mereka bertanggung jawab atas cabang mereka sendiri. Tentu saja, hubungan mereka tidak bersahabat. Saya mengerti. Xia Qingchen mengangguk. Selain itu, menurut reaksi kamar dagang kami, operasi bulan gelap semakin merajalela akhir-akhir ini. Saudara Xia, sebaiknya Anda berhati-hati. Jin Lin tidak bisa tidak khawatir. Xia Qingchen sangat setuju. Dulu, bulan kegelapan tidak berani terlalu dekat dengan Sekte Nebula. Tapi terakhir kali, mereka telah memperluas pengaruhnya ke gundukan jantung kuno Sekte Nebula. Terlihat jelas bahwa bulan kegelapan memang mulai gelisah. Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu. Kami memiliki firasat bahwa bulan gelap akan segera melakukan pergerakan besar. Oleh karena itu, selama konvensi Yuntian, perwakilan kamar dagang berdiskusi di tebing patah hati dan memutuskan untuk memajukan perjamuan Qianglou, yang diadakan setiap 5 tahun sekali, menjadi beberapa bulan kemudian. Perjamuan Qianglou adalah acara perdagangan yang mirip dengan pertemuan Agung Yuntian. Satu-satunya perbedaan adalah siapapun dapat berpartisipasi dalam pertemuan Yuntian. Sebaliknya, perjamuan Qianglou adalah pameran perdagangan tingkat tinggi yang hanya bisa dimasuki oleh tamu undangan. Barang-barang yang dipajang di dalamnya semuanya tak ternilai harganya. Saudara Xia, jika kamu ingin berpartisipasi, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Melihat Xia Qingchen sepertinya tidak tertarik, Jin Lin Fei tidak bisa menahan tawa. Dikatakan bahwa akan ada guru roh yang datang ke tempat kejadian untuk menjual bola api surgawi. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Api surgawi, apa kamu yakin? Xia Qingchen bertanya dengan heran. Api langit adalah api surgawi yang digunakan oleh para guru roh untuk meningkatkan level mereka. Kebakaran ini sangat jarang terjadi. Di seluruh Lingnan, mungkin tidak banyak. Mengapa guru roh itu menjual api surga yang sangat bermanfaat baginya? Karena api surgawi ini, semua kekuatan besar siap bergerak. Saudara Xia, tidakkah kamu ingin pergi dan ikut bersenang-senang? Tatapan Xia Qingchen berkedip. Saudara Jin, tolong bantu saya mengaturnya. Dia juga ingin mendapatkan bola api surga itu untuk membuka jalan Master Roh. Bab 235 memotong gulma dan menghilangkan akarnya. Karena pedang penghukum surgawi telah ditinggalkan sampai sekarang, pedang itu pasti rusak. Pada saat itu, dia membutuhkan kekuatan Master Roh untuk memperbaikinya. Apalagi setelah menjadi guru roh, dia juga bisa membuat beberapa artefak nirwana. Haha, itu mudah. 10 hari kemudian, novelringan.com. Dermaga pangkat seorang kuda besi. Kita akan bertemu lagi di perjamuan Qianglou. Xia Qingchen mengucapkan selamat tinggal pada Jin Lin Fei dan berbalik untuk memasuki ibu kota pangkat seorang bangsawan kuda besi. Dia datang ke depan halaman yang megah. Kata-kata, Jenderal hebat, digantung di papan horizontal halaman. Ini adalah rumah Zhang Ziyue. Ia dilahirkan di kantor jenderal pangkat seorang kuda besi dan merupakan putra tertua Zhang Wangya, dewa perang nomor 1 dari pangkat seorang kuda besi. Kini, pintu masuknya ditutupi spanduk putih dan lampion putih. Bait duka ditempel di kedua sisi gerbang, dan puluhan lingkaran bunga ditempatkan. Berita kematian Zhang Ziyue telah dikirim oleh sekte tersebut setengah bulan yang lalu melalui kurir merpati. Bahkan melalui gerbang, Xia Qingchen bisa merasakan kesedihan di istana. Zhang Ziyue adalah seorang jenius yang paling mempesona dalam sejarah pangkat seorang kuda besi, dan dia telah membawa kejayaan yang tak tertandingi bagi kantor jenderal. Sekarang setelah Zhang Ziyue meninggal,
dampaknya terhadap kediaman jenderal terlihat jelas. Pintu istana terbuka, dan Xia Qingchen masuk. Dengan teknik gerakannya yang luar biasa, dia tiba di depan aula berkabung sebelum para penjaga sempat bereaksi. Di aula duka, beberapa anggota keluarga Zhang menjaga aula duka dengan wajah muram. Kemunculan tiba-tiba Xia Qingchen tentu saja mengejutkan mereka. Siapa di sana? Seorang pria parubaya yang tampak tua dengan tatapan mengintimidasi dan basis budidaya yang samar-samar mendekati posisi bintang kecil berteriak dengan suara tenang. Xia Qingchen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menurunkan tas di punggungnya dan menyerahkannya. Nama, Zhang Ziyue, digantung di bungkusan itu. Keluarga Zhang telah menerima kabar bahwa akan ada murid Sekte Nebula yang datang untuk membawa abunya kembali. Anakku, pria parubaya yang tampak tua itu melangkah maju dan memeluk kotak itu erat-erat. Orang-orang di aula berkabung menangis ketika mendengar ini. Xia Qingchen tidak menyukai adegan sedih. Dia diam-diam berbalik dan pergi. Namun, sesosok tubuh berkulit putih dengan pakaian berkabung menyusul dan menarik lengan baju Xia Qingchen. Katakan padaku, siapa yang membunuh adikku? Xia Qingchen menoleh dan melihatnya. Itu adalah seorang gadis muda dengan ciri-ciri halus. Dia berusia sekitar 18 tahun dan mengenakan pakaian berkabung berwarna putih, memberikan perasaan sedih dan indah. Air mata mengalir di wajahnya, dan matanya dipenuhi kebencian. Hantu bulan gelap Arhat. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Cengkeraman wanita muda itu pada pakaian Xia Qingchen semakin erat saat dia bertanya, "Mengapa kamu membiarkan kakak menghadapi hantu Arhat?" "Mengapa? Mengapa?" Menghadapi pertanyaannya, Xia Qingchen hanya mendorong tangannya dengan lembut. Dia bisa memahami perasaan keluarga. Lian Xing. Jenderal Zhang Wangya menghentikannya dengan air mata berlinang, "Jangan kasar. Daren mengirim abu saudaramu kembali ke kampung halamannya dari jarak ribuan mil, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Mendengar hal tersebut, gadis muda bernama Lian Xing melepaskan tangannya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil menangis dengan sedihnya. Zhang Wangya berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuanku, putriku tidak sopan. Mohon maafkan dia. Anda pasti lelah setelah menempuh perjalanan ribuan mil. Saya akan meminta para pelayan untuk membawa Anda beristirahat." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tangis. "Lupakan saja, ada urusan lain yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi." Belasungkawa. Xia Qingchen menghela nafas pelan. Dia akan pergi. Penjaga di pintu segera datang untuk melapor. "Jenderal yang hebat, kabar buruk. Tentara kekaisaran telah mengepung kediaman jenderal kita," kata penjaga itu dengan panik. Saat dia selesai, suara banjir baju besi datang dari jauh. Komandan pengawal istana yang agung memerintahkan dengan tertib, "Perwira kiri, tutup gerbang timur dan barat. Petugas kanan, jaga gerbang utara dan selatan. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar." Ya, banjir lapis baja hitam menyebar dan menduduki 4 sudut markas militer jenderal. Sepanjang jalan, para pelayan berteriak kaget. Halaman itu dalam keadaan panik. Jenderal penjaga memimpin sekelompok orang ke aula berkabung dan dengan cepat mengeluarkan dekrit kekaisaran. Jenderal Agung Zhang Wangya menerima keputusan itu. Anggota keluarga Zhang berlutut satu demi satu dan mendengarkan dengan tenang sebelum mengumumkan keputusan tersebut. Jenderal Agung Zhang Wangya, demi keuntungan pribadi dan penipuan, diam-diam telah membentuk partai dan bermaksud memberontak. Saya memerintahkan Anda untuk menyita propertinya dan menginterogasinya setelah mendengar beritanya. Petik 2. Anggota keluarga Zhang tidak bisa tenang. Zhang Lianxing adalah yang paling bersemangat. Ayah sudah mengundurkan diri dari kekuasaan militernya, katanya dengan geram, dia siap untuk pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Kenapa kamu masih begitu kejam? Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tidur di ranjang sampingnya? Karena Zhang Ziyue, seorang murid perantara Sekte Nebula yang berpengalaman, status keluarga Zhang menjadi luar biasa. Setiap tahun, Paviliun Cermin Pertanyaan akan mengirim atasannya untuk mengunjungi keluarga Zhang. Dia memiliki niat untuk menjadikan keluarga Zhang sebagai keluarga kerajaan dari pangkat seorang kuda besi. Keluarga kekaisaran saat ini tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Sekarang, Zhang Ziyue telah meninggal dunia. Pilar keluarga Zhang tiba-tiba runtuh. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, keluarga kekaisaran telah mengambil serangkaian tindakan. Pertama, dia menyingkirkan kekuatan militer Zhang Wangya, dan kemudian dia menyingkirkan para pembantu kepercayaannya di Angkatan Darat. Sekarang, mereka sebenarnya sedang mencari pemenggalan kepala.
Pendiriannya adalah dia ingin memusnahkan seluruh keluarga Zhang. Komandan pengawal istana berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah perintah yang mulia. Jika Anda ingin tahu, tanyakan pada yang mulia. Teman-teman, tangkap semuanya. Jika mereka melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Sekelompok macan dan serigala segera menerkam. Zhang Lianxing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan dengan marah berkata, penguasa bodoh. Ayah saya telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun dan telah memberikan kontribusi yang besar. Jika dia ingin memberontak, kepalanya pasti sudah dipenggal sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Dari awal hingga akhir, keluarga Zhang tidak pernah berpikir untuk menggantikan keluarga kekaisaran. Jika tidak, dengan dukungan Zhang Ziyue, satu perintah darinya akan cukup untuk mengubah dinasti. Ayahnya lah yang mengasihani orang-orang pangkat seorang kuda besi dan tidak ingin memulai perang lagi sehingga menyebabkan orang-orang kehilangan tempat tinggal. Karena itu, dia berulang kali menolak niat baik paviliun cermin untuk mengubah posisi keluarga kekaisaran. Namun, dia tidak menyangka kaisar tidak punya hati. Pada akhirnya, jika mereka kehilangan sedikit pun kekuatan, mereka akan menghantam mereka saat mereka terjatuh, dan akhir yang tragis adalah mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Tidak menaati keputusan itu adalah kejahatan tambahan. Itu. Panglima menendang Zhang Lianxing, yang mencoba melawan, hingga jatuh ke tanah. Anggota klan Zhang lainnya ingin melawan, tetapi Zhang Wangya menghentikan mereka. Berhenti, kami akan mematuhi keputusan kekaisaran. Jika mereka melawan sekarang, mereka hanya akan terbunuh di tempat. Dengan itu, semua kelompok menjadi terikat. Tiba-tiba, Panglima melihat Xia Qingchen, yang berdiri diam di sudut. Tangkap yang ini juga. Dia tahu bahwa orang ini bukan berasal dari kediaman jenderal. Namun, karena dia hadir, dia akan menangkap keduanya terlebih dahulu. Zhang Wangya buru-buru berkata, tunggu sebentar. Dia bukan dari kediaman saya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Dia di sini hanya atas perintah untuk mengantarkan sesuatu. Harap murah hati dan jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Dari sudut pandangnya, Xia Qingchen seharusnya hanya menjadi murid baru di Sekte Nebula. Mereka lemah dan bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari tentara kekaisaran. Menangkap, Panglima bahkan tidak mau mendengar penjelasannya. Saat ini, tidak hanya anggota keluarga Zhang, tetapi bahkan para pelayan perempuan dan pembantu rumah tangga harus ditangkap dan diinterogasi. Tidak ada alasan untuk membiarkan pemuda di depannya pergi. Kedua pengawal kerajaan di tahap konstelasi kecil menerkam seperti harimau dan serigala. Namun, bahkan sebelum dia bisa mendekati Xia Qingchen, dia terlempar oleh gelombang udara di sekitar Xia Qingchen. Kamu sudah bertindak terlalu jauh, katanya sambil menatap Panglima tertinggi. Panglima besar menutup telinga. Siapapun yang berani melawan para penjaga meremehkan keluarga kerajaan dan dia. Teman-teman, tangkap dia. Panglima tertinggi berteriak sekuat tenaga. Sekelompok pengawal istana bergegas mendekat. Bab 236 datang ke sini dan berlutut. Tatapan Xia Qingchen menjadi sedikit dingin. Dia menginjakkan kakinya ke tanah, dan kekuatan batin tingkat elemen kelima dari tahap konstelasi utama menyembur ke segala arah. Kemanapun kekuatan batin berlalu. Bahkan bebatuan seberat ratusan pon pun terlempar ke udara, apalagi manusia. 40-50 penjaga semuanya dikirim terbang ke udara dan kemudian dihempaskan. Dalam sekejap, seluruh tempat dipenuhi ratapan. Novelringan.com. Budidaya Panglima sedikit lebih kuat. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya dan berkata dengan kaget, seorang ahli di fase tengah tahap konstelasi utama. Siapa kamu? Pemuda di depannya baru berusia 18 tahun, bukan? Tapi bagaimana budidayanya bisa begitu menakutkan? Xia Qingchen memandangnya dengan acuh tak acuh. Saya hanya akan memperlakukan dia sebagai pejalan kaki yang sangat tidak puas dengan kalian untuk saat ini. Suaranya masih melayang di udara, tapi dia sudah sampai di hadapannya seperti hantu. Lalu, dia meninju dadanya. Penyok dalam muncul di armor besi hitam. Panglima memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Ketika Zhang Wangya melihat ini, dia terkejut dan segera berkata, Tuanku, Anda harus segera pergi. Jangan terlibat dengan kami. Keluarga kerajaan memiliki niat untuk membunuh mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh murid Sekte Nebula. Xia Qingchen melirik wanita tua, lemah, dan anak-anak dari klan Zhang dan berkata tanpa ekspresi, kalian tidak bisa melibatkanku. Apa yang bisa dilakukan keluarga kerajaan suatu kadipaten terhadapnya?
Dia mengambil langkah maju dan menghancurkan belenggu orang-orang di keluarga Zhang. Menatap abu yang tergeletak di peti mati, ekspresi Xia Qingchen dingin. Peti matinya bahkan belum dikuburkan, tapi keluarganya akan dimusnahkan. Apakah murid Sekte Nebula begitu menyedihkan setelah kematian? Siapa yang memberimu keberanian bagi keluarga kerajaan untuk memperlakukan murid Sekte Nebula yang telah meninggal seperti ini? Dia ada di sini hari ini. Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Keluarga kekaisaran terlalu berani. Dia bahkan tidak menoleh saat dia menembakkan ledakan kekuatan batin di belakangnya. Panglima yang diam-diam membungkuk untuk melarikan diri, segera dikirim terbang 10 meter ke udara dan keluar dari kediaman jenderal. Suruh kaisarmu berlutut di depan peti mati dalam 2 jam. Kalau tidak, aku akan datang ke istana secara pribadi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Panglima terkejut. Dia sudah tahu dari gumaman Xia Qingchen bahwa identitasnya adalah murid Sekte Nebula. Tanpa ragu-ragu, Panglima bergegas kembali ke istana. Di istana kekaisaran, seorang pria parubaya yang agung dengan wajah persegi dan mahkota di kepalanya sedang mondar-mandir di aula. Tokoh inti dari pangkat seorang kuda besi ada di aula. Mereka semua cemas. Status Zhang Wangnya tinggi, dan ada risiko besar dalam melenyapkannya. Matinya, bukankah ini terlalu gegabah? Sang raja tampak ragu dan bertanya pada seorang gadis berwajah kejam di sampingnya. Wanita muda itu bersandar pada pilar naga dengan santai dan berkata dengan tenang, "Ayah, jangan khawatir. Zhang Ziyue sudah mati. Tidak ada yang akan bertanya secara spesifik tentang keluarganya. Dia adalah mantan anggota Dragon Manor yang mengaum, Wu Dai. Ketika dia mengetahui kematian Zhang Ziyue, dia segera meminta izin dari sekte tersebut dan kembali ke kampung halamannya. Identitas lainnya adalah putri dari pangkat seorang kuda besi. Di bawah dorongannya, raja dengan tegas melakukan serangkaian tindakan kejam terhadap keluarga Zhang. Hanya dengan memusnahkan klan Zhang sampai ke akar-akarnya, klan Wu kita bisa tetap abadi." Mata Wu Daiqian dipenuhi dengan cahaya yang dalam. Ketika raja mendengar hal ini, dia merasa lega. Memang, setelah kematian Zhang Ziyue, apakah masih ada orang yang secara khusus menagih hutang? Keluarga Wu, sebaliknya, mendapat dukungan dari Wu Dai, yang baru saja memasuki Sekte Nebula. Mereka masih bisa mengambil keputusan di masa depan dan terus menduduki pangkat seorang kuda besi selama ratusan tahun. Hehe, kakak senior Wu, kamu adalah wanita yang tidak kalah dengan pria. Orang tua ini terkesan. Di sudut aula berdiri seorang lelaki berjubah abu-abu. Kata-katanya penuh sanjungan. Orang ini adalah Master Paviliun dari Paviliun Cermin bertanya. Dia telah mendengar bahwa pangkat seorang kuda besi sedang mengalami perubahan besar dan segera bergegas mendekat. Namun, dia datang bukan untuk mendukung keluarga Zhang, tetapi untuk mendukung keluarga kekaisaran. Di masa lalu, Paviliun Cermin bertanya hanya berinteraksi dengan keluarga Zhang dan mengabaikan keluarga kerajaan dan Putri Wu meninggal. Sekarang setelah Zhang Ziyue meninggal, satu-satunya murid Sekte Nebula dari pangkat seorang bangsawan kuda besi yang tersisa adalah Wu Dai. Jika dia tidak menjalin hubungan yang mendalam dengannya, apakah dia masih bisa mengimbangi klan Zhang? Terima kasih atas pujian Anda, Master Paviliun Chen. Wu Dai tersenyum puas. Melihat hal ini, raja merasa lebih tenang. Bahkan Paviliun Cermin yang bertanya-tanya sepenuhnya ada di sisinya, apalagi yang perlu diragukan. Bagus. Saat klan Zhang tiba, segera tangani mereka secepat mungkin untuk menghindari masalah. Mata raja dingin dan tanpa emosi. Saat mereka menunggu dengan cemas, Marsekal Agung Angkatan Darat Kekaisaran berlari ke aula dengan ekspresi cemas. Karena terburu-buru, dia bahkan lupa sopan santun. Yang mulia, keadaannya buruk. Petik 2. Sang raja tenang dan tenang saat dia berteriak, "Ada apa?" Klan Zhang sudah menjadi kura-kura di dalam toples, mungkinkah mereka masih bisa menjungkir balikkan langit? Yang mulia, ada murid Sekte Nebula di rumah jenderal. Dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Yang Mulia. Setelah mendengar ini, raja di atas tahta naga tiba-tiba berdiri. Rupanya, dia takut dengan nama, murid Sekte Nebula. Wu Dai mau tidak mau menjadi serius. Dia berpikir dan berkata, mereka seharusnya berada di sini untuk mengirim Abu Zhang Ziyue kembali ke kampung halamannya. Jangan khawatir, hanya orang biasa di kaki gunung yang bisa melakukan hal sekecil itu. Kemungkinan besar, mereka berpura-pura menjadi murid Sekte Nebula. Hati raja menjadi rileks. Dia duduk lagi dan bertanya dengan sikap bermartabat, "Apa yang dia minta darimu sampaikan?"
Panglima tertinggi ragu-ragu sejenak sebelum tergagap, dia berkata dalam waktu 2 jam, untuk pergi ke aula duka di kediaman jenderal dan berlutut. Raja sangat marah. Dia membanting kenari di tangannya ke atas meja. Kurang ajar. Saya adalah kaisar suatu negara, namun Anda ingin saya berlutut di hadapan orang mati. Panglima menundukkan kepalanya dan tergagap, pihak lain mengatakan bahwa jika tidak, dia secara pribadi akan datang ke istana kekaisaran. Hehe, bagus sekali, mengunjungi istana kekaisaran secara pribadi. Raja tertawa karena marah. Dia diancam oleh orang biasa yang berpura-pura menjadi murid Sekte Nebula. Teman-teman, pimpin batalion senjata dewa dan tangkap orang ini. Saya ingin melihat orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk membuat saya berlutut. Tunggu, Wu Dai mencoba menghentikannya. Jika hanya ada paruh pertama pesannya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, ancaman di paruh kedua kalimat sedikit tidak biasa. Jika dia berpura-pura menjadi murid Sekte Nebula, dia tidak akan percaya diri untuk mengatakan itu. Ayah, jangan tidak sabar. Saya akan pergi dan melihat dulu. Jika dia palsu, saya akan langsung membunuhnya. Jika dia palsu, kami berdua adalah murid Sekte Nebula. Akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara satu sama lain. Kami tidak akan saling menyakiti. Raja memikirkannya dan menyetujuinya. Baiklah, aku harus bersusah payah untuk melakukan perjalanan. Raja memandangnya dengan ekspresi puas. Dalam hidupnya, kebanggaan terbesarnya adalah dia telah membesarkan putri seorang murid Sekte Nebula. Dia jauh lebih menjanjikan dibandingkan pangeran lainnya. Itu tugasku, kata Wu Dai. Mengapa saya tidak pergi bersama kakak senior Wu untuk menghindari kecelakaan? Master Pavilion Chen berjalan keluar dari sudut dan berkata sambil tersenyum. Wu Dai adalah satu-satunya murid Sekte Nebula di pangkat seorang kuda besi. Dia tidak mampu menanggung kecelakaan lagi. Baiklah, Master Pavilion Chen, ikut aku untuk melihatnya, kata Wu Dai. Master Pavilion Chen tersenyum. Kakak senior Wu akan kembali lagi nanti. Saya akan masuk dulu untuk memastikan keselamatan saya. Terima kasih banyak. Petik 2. Pada waktu itu, kediaman jenderal. Xia Qingchen duduk bersila di bawah pohon pir kuno di halaman, menyesuaikan kekuatan batin di tubuhnya. Seorang pelayan wanita memasukkan sebatang dupa lagi ke dalam pembakar dupa di sampingnya. Sudah berapa lama? Mata Xia Qingchen masih tertutup saat dia bertanya dengan tenang. Tuanku, ini 12 batang dupa, jawab pelayan itu jujur. Ada 24 dupa dalam 2 jam. Sekarang, separuh waktu telah berlalu. Kata, bab 237 tolong tunjukkan belas kasihan. Xia Qingchen mengangguk sedikit dan terus duduk bersila. Hai, kamu harus pergi, atau semuanya akan terlambat. Zhang Lianxing datang ke hadapan Xia Qingchen dan melemparkan bungkusan ke dalam pelukannya. Xia Qingchen perlahan membuka matanya dan membuka tasnya. Ada 3 kartu uang hitam di dalamnya, serta beberapa harta berharga. Untuk apa? Dia bertanya. Xia Qingchen bertanya. Mata Zhang Lianxing meredup, dan dia berkata dengan lemah, keluarga Zhang saya akan segera dimusnahkan, jadi tidak ada gunanya menyimpan uang ini. Karena kamu membawa abu saudaraku kembali, aku akan memberikan semuanya padamu. Novelringan.com. Klan Zhang akan selalu membalas budi, jangan menolak, kata Zhang Lianxing. Xia Qingchen perlahan-lahan membaringkannya di tanah dan berkata dengan tenang, kita akan membicarakannya nanti. Petik 2. Pandangannya tertuju keluar tembok halaman. Hehe, kalimat yang bagus. Suara tua dan agung tiba-tiba terdengar. Suara itu masih menyebar, tapi sesosok tubuh telah tiba di depan mereka. Tuan Pavilion Chen, Zhang Wangya berjalan keluar dari aula berkabung. Hatinya yang putus asa dihidupkan kembali. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata, tolong. Master Pavilion Chen, selamatkan aku. Dalam beberapa tahun terakhir, Master Pavilion Chen akan memimpin anggota penting pavilion untuk mengunjungi Sang Jenderal. Selama 5 tahun berturut-turut, angin dan hujan tidak berhenti. Hubungan kedua pihak sangat dalam. Kali ini, krisis keluarga Zhang terlalu mendadak, dan dia tidak punya waktu untuk meminta bantuan dari Master Pavilion Chen. Zhang Wangya tidak menyangka dia akan muncul, dan ini memberinya harapan. Zhang Wangya, kamu membentuk geng dan mencoba merebut tahta. Anda memaksakan diri untuk dieksekusi oleh keluarga kerajaan. Sebagai orang luar, tidak nyaman bagi saya untuk bergerak. Master Pavilion Chen tersenyum tipis. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumannya. Zhang Wangya terkejut, dan harapan yang muncul di hatinya benar-benar padam.
Master Pavilion Chen, orang yang ingin kita menggantikan keluarga kerajaan jelas merupakan Pavilion Cermin yang bertanya-tanya. Zhang Lianxing berkata dengan marah. Master Pavilion Chen tidak membantu mereka, dan bahkan memfitnah mereka. Master Pavilion Chen meliriknya, gadis kecil, katanya, kamu tidak berhak membuka mulut di depanku. Dengan lambaian lengan bajunya, hembusan angin kencang bertiup, membuat Zhang Lianxing terbang menuju pohon pir. Saat dia berteriak, kekuatan hangat datang dari pinggangnya, menghilangkan momentum terbangnya dan menstabilkan tubuhnya. Dia menoleh dan melihat Xia Qingchen, yang sedang duduk bersila, perlahan berdiri. Tanyakan pada Master Pavilion Cermin. Jejak rasa dingin terlihat di mata Xia Qingchen. Zhang Ziyue memperlakukanmu dengan baik ketika dia masih hidup, bukan? Jika tidak, Master Pavilion tidak akan mengunjungi keluarga Zhang setiap tahun. Zhang Ziyue pasti memberinya banyak manfaat. Namun, setelah kematian Zhang Ziyue, dia berbalik melawannya. Oh, apakah Anda murid Sekte Nebula yang datang untuk mengantarkan abu tulang? Master Pavilion Chen juga sedang mengamati Xia Qingchen. Untuk dapat menghadapi Zhang Lianxing yang terbang tanpa cedera. Dari sini, terlihat bahwa Xia Qingchen memiliki tingkat kekuatan tertentu. Saya tidak tahu apakah Anda adalah murid Sekte Nebula atau salah satu penipu di kaki gunung. Saya tidak berbakat, jadi saya ingin mencobanya. Kekuatan batin Master Pavilion Chen, yang berada di tingkat pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama, terus melayang. Dia baru berkultivasi hingga tingkat nirwana ke-9 dari tahap konstelasi utama pada usia yang begitu tua. Jelas sekali bahwa kekuatannya tidak luar biasa. Tentu saja, jika dia luar biasa, dia tidak akan dikirim ke daerah setempat oleh sekte untuk menjadi Master Pavilion cabang kecil. Kamu tidak boleh mencobanya, kata Xia Qingchen dengan tenang. Dia adalah utusan yang ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Awan Agung. Melihatnya seperti melihat sendiri Sang Awan Agung. Hehe, menurutku tidak. Master Pavilion Chen tersenyum. Bahkan jika dia adalah murid Sekte Nebula, dia masih baru di sekte tersebut dan bukan murid lokal di bawah komando Pavilion. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, saat dia hendak bergerak, suara gemetar dan ketakutan terdengar. Jangan lakukan apapun. Master Pavilion Chen menoleh dan melihat Wu Dai berjalan dengan ekspresi gugup. Kakak senior Wu, kami bahkan belum menguji kedalaman anak ini, mengapa kamu masuk? Master Pavilion Chen bertanya. Dia ingin sampai di sana terlebih dahulu dan mendapatkan pujian sehingga dia bisa meminta bantuan Wu Dai. Namun, yang membuat Master Pavilion Chen tercengang adalah Wu Dai sama sekali tidak peduli dengan Master Pavilion Chen. Dia langsung datang ke hadapan Xia Qingchen, membungkuk dalam-dalam, dan membungkuk dengan hormat. Salam, kakak senior Xia. Meskipun Wu Dai lebih tua darinya. Namun, dia tidak berani memanggilnya, adik laki-laki. Itu karena latar belakang Xia Qingchen terlalu bagus. Bahkan Jin Lin, yang bukan karakter di surga, secara khusus mengunjungi Xia Qingchen. Bahkan favorit surga seperti Ying Qianqi telah diturunkan pangkatnya menjadi mangkir kerja. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa satu kalimat dari Xia Qingchen akan cukup untuk membuat hidupnya di Sekte Nebula lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, ketika dia berdiri di luar halaman dan diam-diam mengamati situasi di dalam ruangan, dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya ketika dia menemukan bahwa orang yang mengantarkan abu tulang sebenarnya adalah Xia Qingchen sendiri. Dia buru-buru keluar untuk menghentikan Master Pavilion Chen. Dia tidak berani membayangkan betapa parah konsekuensinya jika Xia Qingchen benar-benar terluka. Busur ini tidak hanya mengejutkan pemimpin Pavilion Chen, tetapi juga Zhang Wangya dan Zhang Lianxing. Wu Dai menyebut Xia Qingchen sebagai apa? Kakak laki-laki. Namun, yang penting bukanlah cara dia menyapanya, tapi sikap rendah hati dan penuh rasa takut. Jadi itu kamu. Tatapan Xia Qingchen menjadi lebih dalam. Awalnya, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dari mana keluarga kekaisaran mendapatkan keberanian untuk memusnahkan keluarga Zhang Ziyue? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Sekte Nebula? Saat dia melihat Wu mati, dia akhirnya mengerti. Keluarga kerajaan hanya bisa begitu tegas karena kematian Wu. Wajah Wu Dai menjadi pucat, kakak senior Xia, katanya, ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud seperti itu. Bang, balasan Xia Qingchen padanya adalah sebuah tendangan, membuatnya terbang dan menabrak gunung palsu. Di bawah serangan hebat itu, perutnya terluka dan dia batuk darah.
Kamu pikir aku buta? Xia Qingchen secara pribadi telah melihat bagaimana keluarga kerajaan memperlakukan klan Sang. Apakah Anda masih perlu berdalih? Bahkan jika kamu adalah murid Sekte Nebula, kamu tidak seharusnya begitu kejam, kan? Master Pavilion Chen mengerutkan kening dan memarahi. Kamu kakak senior dan junior. Tentu saja, dia harus melindungi murid Sekte Nebula setempat. Adapun Xia Qingchen, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Dia tentu saja tidak takut padanya. Bukankah Wu Dai dan Zhang Ziyue adalah rekan magangnya? Xia Qingchen dengan dingin meliriknya. Tapi apa yang dilakukan Wu Mati? Sebagai rekan magang, mereka bahkan tidak melepaskan keluarganya sebelum tulangnya dikuburkan. Master Pavilion Chen hendak terus memarahi, tapi Wu Dai buru-buru menghentikannya, diam dan berhenti bicara. Dia tidak bisa membiarkan Master Pavilion Chen terlibat, karena itu hanya akan memperparah konflik. Dia memegangi perutnya dan turun dari gunung palsu. Dia berjalan ke arah Xia Qingchen dengan hormat, tidak merasa kesal sama sekali. Sebaliknya, dia merendahkan suaranya dan memohon, adik perempuan salah. Kakak senior Xia, tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan aku pergi. Apakah kamu pernah melepaskan klan Zhang Ziyue? Xia Qingchen bertanya dengan dingin. Aku, Wu Dai berkeringat dingin. Xia Qingchen menatapnya dalam-dalam, apakah kamu ingat apa yang aku katakan pada jamuan makan di puncak urusan luar negeri? Dia bertanya. Mendengar ini, wajah Wu Dai menjadi semakin pucat. Tubuh mereka tidak bisa menahan kaku. Bab 238 Hukuman Berat. Catatan, ingat, jika kamu memprovokasi kakak senior lagi, kamu akan menanggung konsekuensinya. Wu Dai ingin menangis tetapi tidak menangis. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Xia Qingchen harus secara pribadi mengirimkan Abu Zhang Ziyue? Senang sekali kamu mengerti. Xia Qingchen berkata dengan dingin, patahkan salah satu tanganmu. Apa? Potong lengannya. Novelringan.com. Seberapa seriuskah konsekuensi dari seorang seniman bela diri yang memotong lengannya sendiri? Apalagi Wu Dai adalah seorang wanita. Bagaimana dia akan menikah di masa depan? Konsekuensinya terlalu parah. Kakak senior, mohon ampun. Saya bersedia menerima hukuman lainnya. Wu Dai sangat cemas hingga air mata keluar dari matanya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, hukuman lainnya. Baiklah, tapi matilah untuk menebus dosa-dosamu. Dia akan memotong lengannya atau mati. Wajah Wu Dai menjadi pucat. Dia menggigit bibirnya erat-erat dan menjadi sangat putus asa. Kurang ajar, Master Pavilion Chen tidak bisa lagi duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dia sangat marah dan auranya bergejolak. Sebagai murid Sekte Nebula, tindakanmu kejam. Saya akan menuntut sekte tersebut dan mengungkap semua perbuatan jahat Anda. Saat dia berbicara, dia berdiri di depan Wu Dai. Dia ingin menggunakan tindakannya untuk memberitahu Xia Qingchen bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Xia Qingchen menyakiti Wu Mati sedikitpun. Xia Qingchen dengan tenang menatapnya. Wu Mati benar. Anda harus tutup mulut. Master Pavilion Chen tidak takut. Dia tertawa dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah murid Sekte Nebula? Aku juga anggota Sekte Nebula, kenapa aku harus takut padamu, kuning, rambut kuning? Ah, Tuhanku, dia tidak bisa melanjutkan, dan matanya membelalak. Itu karena Xia Qingchen telah mengeluarkan tanda utusan yang diberikan secara pribadi oleh Tuan Awan Agung kepadanya. Dan itu adalah token tingkat tertinggi. Melihat tanda ini seperti melihat sendiri Sang Awan Agung. Salam, utusan khusus. Saya pantas mati. Tolong hukum saya karena membalas Anda. Tubuh tua Master Pavilion Chen gemetar saat dia membungkuk. Xia Qingchen menyimpan tanda perintah dan berkata dengan acuh tak acuh, minggir dan berlutut. Ya, Master Pavilion Chen buru-buru pindah ke samping dan berlutut di tanah. Kepala tua, seperti apel busuk, terkulai, dan wajahnya sepucat kertas. Xia Qingchen bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia dengan dingin menatap Wu Dai. Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Wajah Wu Dai menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika Xia Qingchen bertindak secara pribadi, mungkin itu tidak akan semudah kehilangan lengan saja. Sambil mengertakkan giginya, dia mengambil keputusan dan mengeluarkan belati. Ada kilatan cahaya dingin, dan lengan kirinya terpotong dari bahunya. Darah mengucur, tapi dia menahan rasa sakit dan menggigit bibirnya. Kakak senior, apakah itu cukup? Xia Qingchen menghilangkan cahaya dingin di matanya. Dendam antara kau dan aku telah dihapuskan. Tapi ayahmu belum.
Dia melihat ke arah dupa ke-12, yang telah terbakar sampai habis. Masih ada separuh waktu tersisa. Wu Dai sepertinya terbangun dari mimpi. Dia mencengkeram lengannya yang patah dan buru-buru memerintahkan, cepat. Cepat suruh ayah kekaisaranku datang dan berlutut. Ekspresi beberapa pelayan dekat yang menonton dari samping berubah drastis, dan mereka buru-buru berlari kembali ke istana. Saat ini, di istana, Raja sedang berdiskusi dengan para pangeran. Dengan kepergian Zhang Wangya, tentara perbatasan yang telah dia kendalikan selama bertahun-tahun harus direorganisasi. Jika perlu, dia tidak akan ragu untuk membunuh pembantu terpercaya yang telah dia kembangkan. Selain itu, buatlah lebih banyak lagi kejahatan keji yang dilakukan Zhang Wangya dan cegah orang-orang menangisinya. Para pangeran mengangguk setuju. Ayah, setelah ini, keluarga kerajaan Wu kita akan bertahan selama ratusan tahun. Ini adalah acara yang luar biasa. Hehe, sungguh bercanda. Masih ada orang konyol yang ingin ayah berlutut. Dia bahkan tidak tahu siapa yang diandalkan keluarga kerajaan kita. Saat mereka sedang berbicara, penjaga itu buru-buru datang untuk melapor. Tidak bagus, Yang Mulia. Lengan sang putri dipotong oleh seseorang. Tidak, dia sendiri yang memotongnya, kata penjaga itu dengan tidak jelas. Bicaralah dengan jelas. Ekspresi raja berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Penjaga itu menyesuaikan emosinya dan berkata lagi, murid yang mengantarkan Abu memaksanya untuk memotong lengannya. Apa? Di mana Master Pavilion Chen? Bukankah dia ada di sisimu? Kenapa dia tidak melindungi Dier? Raja bertanya dengan tergesa-gesa. Wu Dai adalah pilar keluarga kerajaan. Wajah penjaga itu menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Master Pavilion Chen berlutut ke samping. Berlutut di samping. Hati raja tenggelam dan suaranya menjadi hati-hati. Apa identitas murid sekte Nebula itu? Saya tidak tahu, jawab penjaga itu, tapi Master Pavilion Chen memanggilnya sebagai utusan khusus Tuan. Mendesis. Raja tersentak. Dia pernah mendengar Wu Dai menyebutkannya sebelumnya. Di sekte tersebut, hanya mereka yang merupakan murid perantara berpengalaman ke atas yang memenuhi syarat untuk menerima penunjukan sekte tersebut untuk berpatroli di dunia sebagai utusan khusus. Dia bingung dan bingung. Yang Mulia, sang putri meminta Anda untuk pergi dan berlutut. Tidak banyak waktu. Pada saat ini, Raja teringat bahwa utusan khusus telah memberinya waktu 2 jam untuk berlutut di depan peti mati. Dia berdiri kaget dan buru-buru berkata, cepat. Siapkan tandu. Tidak, persiapkan kudanya. Siapkan kuda terbaik. Tidak lama kemudian, Raja pangkat seorang kuda besi bergegas keluar istana dengan menunggangi kudanya. Di belakangnya, para pejabat pengadilan mengikuti dari dekat. Kediaman jenderal. Suasana di depan Aula Dukas akan membeku. Tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang terengah-engah. Karena Xia Qingchen sedang duduk di bawah pohon, tidak bergerak sama sekali. Jika dia tidak bergerak, tidak ada yang berani bergerak. Dia tidak berbicara, jadi tidak ada yang berani berbicara. Baru setelah dupa ke-24 terbakar sampai habis, Zhang Wangya dengan keras menelan seteguk air liur dan memperingatkan dengan suara yang sangat lembut, Tuanku, dupanya, telah terbakar. Baru sekarang Xia Qingchen perlahan membuka matanya. Dupanya sudah habis, tapi dia belum datang. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mencarinya. Kata-kata Xia Qingchen sangat tenang. Namun, semua orang bisa mendengar rasa dingin yang tersembunyi di dalamnya. Keluarga kerajaan akan berlumuran darah karena ini. Saat ini, seekor kuda meringkik. Seorang pria parubaya dengan jubah kuning berantakan berlari masuk. Dia melirik Wu Dai, yang kehilangan lengannya, pada Master Pavilion Chen, yang berlutut di sampingnya, dan kemudian pada Xia Qingchen yang tidak dikenalnya. Melihat dupa yang akan terbakar untuk terakhir kalinya, dia segera jatuh ke tanah dan bersujud 3 kali ke arah peti mati Zhang Ziyue. Aku salah. Salah. Aku salah. Setiap kali dia bersujud, dia akan mengucapkan satu kalimat. Setelah selesai, dia terus berlutut di tanah dan bersujud ke arah Xia Qingchen. Utusan khusus Sekte Nebula telah tiba. Aku minta maaf karena tidak menyambutmu. Petik 2. Xia Qingchen melirik dupa yang akan padam dan berkata dengan tenang, kamu beruntung. 4 kata ini membuat Raja takut dan Wu mati, menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Sebelumnya, Xia Qingchen memang siap untuk bertindak secara pribadi dan membunuh Raja. Saya tahu saya salah. Tolong tunjukkan belas kasihan, utusan khusus, kata Raja dengan suara gemetar. Xia Qingchen dengan tenang menatapnya dan perlahan berkata, kamu boleh turun tahta.
Zhang Wangya akan bertanggung jawab atas pangkat seorang kuda besi mulai sekarang. Kata-kata ini seperti sambaran petir. Raja hendak memohon, tetapi dia menyadari bahwa Wu Dai diam-diam menatapnya, memintanya untuk berhenti berbicara. Itu karena dia sangat memahami bahwa Xia Qingchen masih memiliki niat membunuh yang tiada akhir. Jika dia marah, dia mungkin akan membunuh raja sekarang. Keluarga kerajaan juga akan keluar dari pangkat seorang kuda besi dan tidak akan pernah kembali. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Bab 239, Fisik Bebas dan Alami. Tidak ada yang menolak, dan tidak ada yang mempertanyakan. Lanjutkan. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Raja pergi bersama Wu Mati dalam keadaan linglung, dan para pengawal kerajaan mundur seperti air pasang. Master Pavilion Chen berlutut di tanah, merasa tidak nyaman. Sedangkan untukmu, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Enyah. Xia Qingchen melirik Master Pavilion Chen dengan jijik. Novelringan.com. Seolah-olah yang terakhir ini telah diberikan amnesti. Dia membungkukkan punggungnya dan mundur, meninggalkan pandangan Xia Qingchen. Pada akhirnya, hanya klan Zhang yang tersisa di ruangan itu. Celepuk. Zhang Wangya, Zhang Lianxing, dan anggota klan Zhang lainnya semuanya berlutut. Klan Zhang tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, utusan khusus. Zhang Wangya meneteskan air mata rasa terima kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkan klan Zhang dari ambang kematian adalah seorang murid kecil yang mengantarkan abunya. Tidak apa-apa, bangunlah. Xia Qingchen melambaikan tangannya, dan gelombang lembut kekuatan batin mengangkatnya. Dia juga berdiri dan membungkuk ke peti mati dengan kedua telapak tangan rapat. Kakak senior Zhang, istirahatlah dengan tenang. Setelah masalah ini selesai, dia harus bergegas ke cermin mencari pavilion untuk menemukan murid yang memenuhi syarat. Melihat Xia Qingchen bersiap mengenakan pakaiannya dan pergi, Zhang Lianxing menggigit bibir merahnya dan membungkuk. Tuanku, tolong bawa saya kembali ke Sekte Nebula. Xia Qingchen menunduk dan meliriknya, tidak langsung menolaknya. Saat itu, Zhang Ziyue lah yang memberinya kesempatan untuk memasuki Sekte Nebula. Sekarang, dia memberi kesempatan pada keluarga Zhang Ziyue. Mereka akan seimbang. Gunakan seluruh kekuatanmu. Xia Qingchen kembali duduk dan bersiap untuk menilai kekuatan Zhang Lianxing. Persyaratan terendah Sekte Nebula adalah tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Dia tidak tahu seberapa besar kekurangan Zhang Lianxing. Sedikit rasa bersalah muncul di mata indah Zhang Lianxing saat dia datang ke hadapan Xia Qingchen. Dia sedikit menekuk tubuh bagian bawahnya, meletakkan tinjunya di sisi tubuh, lalu menarik napas dalam-dalam. Kedua tinjunya juga menyerang dengan cepat. Setelah itu, dia tetap pada posisi itu. Xia Qingchen tercengang. Di mana kekuatan batinmu? Seni bela diri. Bagaimana dengan teknik gerakannya? Pukulan sederhana dan semuanya berakhir. Wajah Zhang Lianxing memerah, dan dia tergagap. Ini adalah kekuatan penuhku. Jangan bilang kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Xia Qingchen bertanya. Putriku hanya bermain-main. Mohon maafkan dia. Dia dilahirkan tanpa meridian bela diri. Dia tidak bisa mengembangkan seni bela diri, apalagi memasuki Sekte Nebula. Zhang Wangya berkata dengan nada malu. Dia dan Zhang Ziyue adalah dua orang yang ekstrim. Zhang Ziyue adalah seorang jenius, tapi dia bahkan tidak memiliki meridian bela diri. Zhang Lianxing menggigit bibir merahnya dan dengan enggan berkata, ada banyak orang yang mampu di Sekte Nebula. Jika saya bisa masuk, saya yakin seseorang akan mampu menyembuhkan saya. Tanpa diduga, Xia Qingchen mengamati Zhang Lianxing dengan tatapan aneh. Setiap orang memiliki meridian bela diri. Hanya saja ada perbedaan kekuatan. Tidak mungkin ada seseorang tanpa meridian bela diri, kecuali ada satu situasi. Xia Qingchen menggunakan tatapan tajamnya untuk mengamati Zhang Lianxing, dan hanya setelah Zhang Lianxing merasa tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia perlahan berkata, satu-satunya orang yang dapat menyembuhkanmu ada tepat di depanmu. Zhang Lianxing dan Zhang Wangya memandang Xia Qingchen dengan kaget. Mungkinkah dia mahir dalam keterampilan medis? Tapi aku tidak akan menyembuhkanmu. Xia Qingchen berdiri dan berbicara. Zhang Lianxing menarik lengan baju Xia Qingchen. Seolah-olah dia telah terjebak dalam labirin selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan orang yang membawanya keluar. Setidaknya beritahu saya penyakit apa yang saya derita. Xia Qingchen menatap matanya dan berkata, kamu tidak sakit. Itu hanyalah konstitusi yang disebut tubuh spiritual yang bebas. Tubuh spiritual luar angkasa. Baik dia dan Zhang Wangya bingung.
Xia Qingchen tidak menjelaskan lebih jauh. Dia menekankan telapak tangannya ke punggungnya dan kekuatan batin yang kuat mengalir ke tubuhnya melalui metode khusus. Jika seseorang tanpa kultivasi apapun tiba-tiba memiliki kekuatan batin yang sombong di tubuhnya, mereka hanya akan meledak. Zhang Wangya terkejut. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Namun, yang aneh adalah Zhang Lianxing baik-baik saja. Lemparkan pukulan ke depan. Oh, Zhang Lianxing dengan lembut melambaikan tangannya dengan bingung. Pada akhirnya, tinjunya benar-benar menghasilkan kekuatan batin yang kejam. Layar setebal 10 inci yang diukir dari marmer terkena kekuatan batin dan hancur. Mata Zhang Wangya membelalak tak percaya. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang berada pada level elemen kelima di tahap konstelasi utama, bukan? Kenapa tiba-tiba itu datang dari tangan putrinya? Zhang Lianxing diam beberapa saat, lalu tergagap. Saya telah membuka meridian bela diri saya dan menjadi master yang tiada taranya dalam semalam. Bangun, berhenti bermimpi. Xia Qingchen menuangkan baskom berisi air dingin ke tubuhnya. Ketika Xia Qingchen menarik kembali telapak tangannya, Zhang Lianxing tidak lagi mampu melepaskan kekuatan batinnya. Ini adalah tubuh spiritual yang hampa. Alasan mengapa dia tidak memiliki meridian bela diri adalah karena dia memiliki meridian bela diri. Tubuh dapat menampung kekuatan batin orang lain tanpa batas untuk digunakan sendiri, jawab Xia Qingchen. Di masa lalu, ada nama untuk tubuh roh luar angkasa, dan itu adalah meridian bela diri eksternal. Beberapa ahli akan mencoba yang terbaik untuk menemukan tubuh spiritual luar angkasa dan menyegel kelebihan kekuatan mereka ke dalam tubuh-tubuh spiritual luar angkasa. Atau, dia bisa memaksa tubuh roh hampa untuk mengembangkan teknik jantung yang berbahaya bagi tubuh dan meningkatkan kekuatan dalam tubuh. Begitu dia menghadapi bahaya, dia akan mengeluarkan kekuatan dari tubuh Kongling untuk digunakan sendiri, menyebabkan budidayanya melonjak. Di mata para ahli tersebut, tubuh spiritual yang hampa bukanlah manusia sama sekali. Itu hanya meridian bela diri. Itu adalah sebuah kapal. Berapa banyak tubuh roh luar angkasa yang mati karena ini? Pada akhirnya, tubuh roh hampa tidak dapat berkembang biak dan punah. Zhang Lianxing adalah makhluk spiritual luar angkasa yang istimewa. Dia secara singkat menjelaskan situasi tubuh spiritual luar angkasa kepada Zhang Lian. Xing, habiskan sisa hidupmu dengan damai, katanya, dan jangan menceritakan hal ini kepada orang lain. Tubuh spiritual yang kosong biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Namun, Zhang Lianxing menarik Xia Qingchen kembali. Tunggu sebentar. Apakah Anda tidak memerlukan tubuh spiritual spasial? Petik 2. Saya membutuhkannya. Siapa yang akan mengeluh tentang kurangnya kekuatan mereka? Tubuh spiritual luar angkasa setara dengan meridian bela diri yang jumlahnya tidak terbatas. Tetapi saya tidak ingin mengambil segalanya dari seseorang. Xia Qingchen menatap mata Zhang Lianxing dan berjalan mendekat. Tanpa menunggu permintaannya, Xia Qingchen bahkan tidak menoleh, jangan jadikan balas dendam sebagai alasan. Musuh yang membunuh saudaramu sudah mati di tanganku. Hal ini membuat Zhang Lianxing diam-diam menelan kembali kata-kata yang akan dia ucapkan. Bahkan musuhnya telah mati, jadi dia tidak perlu menjadi meridian bela diri eksternal milik orang lain. Xia Qingchen meninggalkan kediaman jenderal dan menuju ke selatan. 7 hari kemudian, ada danau jernih yang besar. Permukaan danau setenang cermin, memantulkan langit biru. Di tengah danau terdapat sebuah pulau yang diisi oleh manusia. Ada banyak loteng dan bunga di atas. Seluruh pulau terpantul di permukaan danau, menciptakan pantulan yang indah. Sekilas, itu seperti sebuah pulau di cermin besar. Begitulah asal mula nama Paviliun Pencari Cermin. Master Paviliun Chen, yang bergegas kembali, berkata dengan ekspresi gelisah. Cepat pergi dan cari pengganti untuk menggantikan murid-murid yang tidak berguna itu. Seorang pria parubaya dengan hidung bengkok berkata dengan ekspresi serius. Tuan Paviliun, apa yang terjadi? Utusan khusus Sekte Nebula ada di sini, dan dia adalah dewa pembunuh. Cepat lakukan, kata Master Paviliun Chen dengan cemas. Pria parubaya berhidung bengkok itu segera keluar untuk mengirim pesan. Ada banyak masalah di Paviliun Cermin bertanya yang tidak dapat diketahui oleh utusan khusus, terutama ketika mereka merekrut sekelompok murid yang masuk melalui koneksi. Jika sekte mengetahui hal ini, itu akan menjadi bencana besar. Oleh karena itu, mereka harus mencari murid yang memenuhi syarat dari cabang lain untuk menggantikan mereka. Namun, pria parubaya berhidung bengkok itu tidak gugup. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini.
Kapan mereka pernah mengekspos diri mereka sendiri? Setiap kali utusan datang, siapa di antara mereka yang tidak datang dan pergi dengan linglung? Dia merasa Master Pavilion terlalu banyak berpikir. 3 hari kemudian, Xia Qingchen berdiri di depan pulau. Kedatangannya tidak membuat khawatir para petinggi pavilion yang mencari cermin. Sebelum memilih murid yang berprestasi, dia ingin memeriksa sendiri level sebenarnya dari murid tersebut. Kamu juga penggantinya. Xia Qingchen baru saja tiba di pulau itu ketika dia dihentikan oleh seorang murid muda yang mengawasinya. Dia mengamati Xia Qingchen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menemukan bahwa dia baru berusia 18 tahun. Oleh karena itu, dia bertanya. Pengganti. Setelah memikirkannya, Xia Qingchen mengikuti arus dan mengangguk. Ya, itu bagus. Murid muda yang mengawasi mereka memanggil seseorang, bawa dia ke aula utama. Murid lain yang mengawasinya membawa Xia Qingchen ke aula besar yang pintunya tertutup rapat. Sudah ada 9 pria dan wanita berusia sekitar 18 tahun di dalam. Mereka mengobrol dan tertawa dengan ekspresi tenang. Kedatangan Xia Qingchen menyebabkan mereka melemparkan pandangan menyelidik. Wajah yang asing. Seorang gadis berjubah putih dengan air mata cinabar di wajahnya terkekeh saat dia berjalan mendekat. Kakak senior, cabang mana yang mengirimmu ke sini? Xia Qingchen berpikir sejenak. Dia kemudian bertanya, saya dari Istana Bela Diri Surgawi. Bagaimana dengan kalian? Kami dari 8 cabang lainnya. Wanita muda berjubah putih tersenyum saat dia mengamati Xia Qingchen. Kamu berencana menjadi pengganti siapa? Xia Qingchen masih tidak mengerti apa arti istilah pengganti. Bab 240 mempelajari pengetahuan yang dangkal. Saya akan mengikuti pengaturan pavilion cermin. Xia Qingchen berbicara dengan ambigu. Saat mereka berbicara, seorang pria parubaya dengan hidung bengkok masuk dengan setumpuk tanda identitas. Hanya 10 orang yang datang. Lupakan saja, aku akan mengaturnya untuk kalian dulu. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia memberi mereka tanda identitas satu persatu. Yang diperoleh Xia Qingchen adalah tanda identitas dengan tulisan, Huang Song, terukir di atasnya. Novelringan.com. Saya yakin tuanmu sudah memberitahumu tentang hal ini, katanya. Saya tidak akan banyak bicara. Karena hati-hati, pria parubaya itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Sekarang, saya akan mengajak Anda menemui pemilik token tersebut. Anda harus memahami dengan baik semua informasi tentang pemiliknya. Ikuti aku. Di bawah bimbingan pria parubaya berhidung bengkok, mereka tiba di sebuah kilang anggur yang agak mewah. 10 pemuda dan pemudi sedang minum dan mengobrol dengan gembira. Kamu masih berminat untuk minum? Pria parubaya berhidung bengkok itu mendengus, tapi dia tidak terlalu menyalahkannya. Dia sudah terbiasa. Pria parubaya berhidung bengkok itu melirik ke arah Xia Qingchen dan yang lainnya. Ini adalah karakter yang akan Anda gunakan sebagai pengganti. Berkomunikasi satu sama lain dan dapatkan informasi dasar mereka. Ketika dia pergi, 10 pemuda dan pemudi di kilang anggur segera menghampirinya dengan antusias. Siapa yang akan menggantikan Yang Qianyun? Siapa penggantiku? Siapa pengganti Gunung Baiyunku? Pada akhirnya, satu-satunya remaja berpenampilan liar yang duduk di meja dan tidak bangun berkata, siapa yang akan menggantikanku? Xia Qingchen saat ini sedang mengamati 10 pria dan wanita muda di kilang anggur. Basis budidaya mereka sangat rendah. Yang tertinggi di antara mereka hanya berada di lipatan kelima tingkat konstelasi tengah, sedangkan yang terendah hanya di lipatan pertama tingkat konstelasi tengah. Persyaratan minimum untuk salah satu dari 10 cabang besar adalah tingkat ke-6 dari tahap konstelasi tengah. Bagaimana bisa ada begitu banyak murid yang basis budidayanya tidak memenuhi standar? Xia Qingchen tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia berpartisipasi dalam perekrutan Istana Surgawi Bela Diri saat itu, Mo Yuan, yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat, telah diterima dalam perekrutan tersebut sebagai pengecualian. Dia segera menyadari, kelompok orang ini memasuki pavilion melalui koneksi khusus. Kedatangan utusan khusus yang tiba-tiba, Xia Qingchen, menyebabkan pavilion cermin yang bertanya menjadi panik. Mereka berusaha menyembunyikan keberadaan mereka. Oleh karena itu, dia meminjam murid-murid berbakat dari cabang lain dan berpura-pura menjadi 10 orang ini dalam upaya untuk menipu dia. Lagi pula, Xia Qingchen belum pernah melihat murid dari cermin yang mencari pavilion sebelumnya. Selama tidak ada yang mengungkapkannya, mustahil baginya untuk mengetahui apakah 10 orang itu pengganti atau bukan. Setelah mendengar kata-kata pemuda berwajah liar itu, Xia Qingchen dengan tenang berjalan mendekat dan berkata, saya.
Pemuda berpenampilan liar itu tentu saja adalah Huang Zong, yang ingin digantikan oleh Xia Qingchen. Ayo, minumlah segelas anggur ini. Mari kita menjalin kerja sama yang menyenangkan. Berbeda dengan pemain lain yang mengambil inisiatif dan menyambut hangat pemain pengganti, Huang Zong selalu berada di posisi superior. Saya tidak minum. Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula dan berbicara dengan tenang. Huang Zong sedikit mengangkat alisnya, meletakkan gelas anggurnya, dan menunjuk ke hidungnya sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Huang Zong, keponakan dari Master Paviliun Cermin bertanya. Jika kinerja Anda baik, Anda akan mendapat banyak manfaat. Dia dengan santai melemparkannya ke atas meja. Kartu uang sebening kristal terpantul di mata semua orang. Para murid yang datang menggantikannya semuanya iri. Xia Qingchen benar-benar beruntung telah menemukan Sugar Daddy yang begitu murah hati. Pantas saja sikap orang ini begitu tinggi. Ternyata latar belakangnya tidak sedikit. Anda akan puas dengan penampilan saya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak mengambil kartu uang itu. Saya tidak menginginkan kartu itu, saya tidak tertarik. Di Sekte Nebula, tidak diperlukan uang. Huang Zong sedikit tidak senang. Meskipun bakat Xia Qingchen jelas lebih tinggi darinya, bisakah status Xia Qingchen dibandingkan dengan dia? Bagaimana sikapnya sekarang? Tidak ada alasan bagi saya untuk mengambil kembali apa yang telah saya berikan. Huang Zong berkata dengan tegas. Xia Qingchen tenang dan tenang. Lalu buanglah. Beri saya informasinya, semakin detail, semakin baik. Ketika semua orang melihat ini, diam-diam mereka terkejut. Huang Zong cukup tangguh, tetapi murid Istana Surgawi jalur bela diri ini bahkan lebih tangguh. Dia memiliki rasa bangga dan arogan, seolah-olah dia memandang rendah dunia dan tidak peduli pada siapapun. Huang Zong menatap tajam ke arah Xia Qingchen dan perlahan berbicara, beri dia informasinya. Seorang murid perempuan segera membawa setumpuk materi yang tebal. Itu mencatat teknik kultivasi Huang Zong, kemajuan kekuatannya, keluarganya, anggota klannya, utusan khusus yang merekrutnya ke dalam sekte, dan seterusnya. Xia Qingchen langsung membaliknya. Dengan ingatannya yang luar biasa, dia menghafal semua informasi dalam waktu singkat. Sesaat kemudian, dia menutup file itu dan melemparkannya kembali ke atas meja. Kamu sudah mengingat semuanya. Huang Zong tidak puas. Bukankah itu terlalu gegabah? Begitu banyak informasinya, bagaimana dia bisa menyelesaikan membacanya tanpa beberapa jam? Apa yang lebih akurat? Ada 18 anggota klan Huang di Cermin Mencari Paviliun. Mereka adalah wakil kepala paviliun Huang Haige, diakon Huang Wentian, dan ketua balai. Huang Yun. Cukup. Huang Zong dengan cepat menghentikannya. Bukan hal yang baik untuk memperlihatkan silsilah keluarganya di Cermin Mencari Paviliun di depan umum. Kamu hanya perlu memahami hal-hal ini, yang paling penting adalah apa yang telah saya pelajari, kata Huang Zong, ada teknik seni bela diri tingkat tinggi peringkat kuning di antara mereka. Ini sangat mendalam, dan Anda tidak akan dapat memahaminya dalam waktu singkat. Jadi, saya akan langsung menunjukkannya kepada Anda. Anda harus belajar sedikit, mengerti. Petik 2. Saat dia berbicara, Huang Zongdai mendorong meja dan menunjukkan teknik seni bela diri yang unik. Telapak tangan ular yang menjulang tinggi. Huang Zong berteriak dalam hatinya, dan pergelangan tangannya bergerak seperti ular terbang. Itu sangat cepat dan selalu berubah, dan setiap kali dia menunjukkannya, itu seperti serangan ular berbisa yang tiba-tiba, menyebabkan mata seseorang menjadi kabur. Para murid dari cabang lain mendesah dalam hati mereka. Bakat dan talenta mereka beberapa kali lebih tinggi dari Huang Zong. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan bela diri tingkat tinggi. Sebaliknya, itu diperoleh oleh orang yang bodoh dan tidak kompeten seperti Huang Zong. Ini sungguh tidak adil. Setelah latihan selesai, Huang Zong melihat ke bawah dan bertanya pada Xia Qingchen, apakah kamu melihat sesuatu? Lebih atau kurang? Xia Qingchen berbicara, kemarilah dan berdebat dengan saya menggunakan apa yang telah Anda pelajari. Saya akan menunjukkan kekurangan Anda dalam proses ini. Huang Zong memberi isyarat dengan tangannya. Kriteria utusan yang paling penting untuk menentukan seorang murid adalah budidaya dan keterampilan bela diri mereka. Kultivasi seseorang dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah, tetapi keterampilan bela diri seseorang adalah nyata. Inilah sebabnya dia sangat mementingkan teknik bela diri dan ingin Xia Qingchen mempelajari teknik bela dirinya sendiri. Dia tidak ingin mempelajari semuanya, tapi dia ingin setidaknya terlihat sopan. Baiklah,
katanya. Xia Qingchen melompat ke atas panggung. Huang Zong mengambil posisi bertarung dan menunjukkan, ada 3 poin penting dari pohon palem ular yang menjulang tinggi. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah kelincahan, dan yang ketiga adalah kemampuannya untuk bertransformasi. Tak satu pun dari ketiganya yang kurang. Setelah dia selesai berbicara, matanya menajam dan dia tiba-tiba menyerang. Ambil ini. Xia Qingchen juga mengambil posisi berdiri dan mengeksekusi telapak tangan ular yang melonjak itu. Yang membingungkan semua orang di bawah panggung adalah telapak tangan ular Xia Qingchen yang menjulang tinggi tampaknya memiliki lebih banyak ritme. Saat dia bergerak, tampak lebih halus dan alami. Saat mereka merasa bingung, mereka berdua mulai berkelahi. Dengan gerakan yang sama dan basis kultivasi yang sama, Huang Zong, yang seharusnya memiliki teknik bela diri, seharusnya lebih unggul. Namun, yang aneh adalah pergelangan tangan Huang Zong disentuh begitu ringan oleh Xia Qingchen hingga membuatnya menangis kesakitan.